Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Nah, apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Ada? Siapa sayang? Fadil ya? Oke, Fadil kenapa? Oh, sakit. Baiklah, kita doakan ya teman kalian agar cepat sembuh dan bisa kembali bersekolah lagi. Nah, baiklah. Ibu panggil ya. Alia Salsabila Putri. Oh, ada. Fadia. Ada. Umam. Ada. Muhammad Rifki. Baiklah. Berarti yang tidak hadir satu orang ya? Oh iya. Baiklah. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, agar anak-anak semuanya semangat, marilah kita menyanyikan sebuah lagu yang akan berhubungan dengan tema kita pada hari ini, yaitu Khulafaur Rasyidin. Yuk kita nyanyikan bersama ya. 1, 2, 3. 4 sahabat Rasul Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Oke, terima kasih. Coba kita ulang sekali lagi ya. Yang pertama tadi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi boleh ya, sama-sama. 1, 2, 3. 4 sahabat Rasul Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Baik, terima kasih semuanya. Baiklah anak-anak, ada yang tahu hari ini Ibu mau menyampaikan materi tentang apa? Ada? Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang meneladani sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang tahu Abu Bakar As-Siddiq itu siapa? Ada? Iya, Alia. Silahkan. Sahabat, benar sekali. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sahabat Nabi dan juga mertua Nabi, karena putri beliau yang bernama Aisyah itu menikah dengan Rasulullah. Nah, Abu Bakar itu lahir pada tahun Gajah 573 Masehi, atau 3 tahun lebih muda dari Nabi. Nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafa Utsman bin Amir bin Amruh bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah At-Tamimi. Nah, singkatnya Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Di masa jahiliyah, sebelum beliau masuk ke agama Islam, nama beliau itu adalah Abdul Ka'bah.
Nah, setelah beliau masuk Islam, nama itu diganti oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abu Bakar Ash-Shiddiq. Nah, nama panggilan beliau itu ada banyak. Yang pertama ada Al-Atiq, ada Abu Abdullah, ada Abu Kuhafah. Nah, tapi yang paling terkenal adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar itu artinya pelopor pagi hari, karena ia adalah laki-laki yang melopori masuknya Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, dia juga mendapat gelar kehormatan di belakang namanya, yaitu As-Siddiq, yang artinya jujur dan membenarkan Rasulullah. Nah, pada suatu ketika ada suatu peristiwa, yaitu yang dinamakan dengan Isra Mi'raj. Nah, pada waktu itu orang kafir itu tidak percaya dengan peristiwa tersebut, tapi berbeda dengan Abu Bakar. Sedangkan Abu Bakar itu gencar sekali untuk membenarkan bahwa adanya peristiwa tersebut. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar itu adalah seorang pedagang yang sukses. Nah, beliau itu melakukan perjalanan dagang, terus termasuk seorang yang giat dan tekun. Nah, kemudian setelah beliau masuk Islam, beliau itu menggunakan hartanya untuk menopang perjuangan Rasulullah. Nah, beliau itu adalah salah satu sahabat yang dermawan. Abu Bakar itu adalah orang yang jujur, baik hati, dan pada saat Rasulullah itu mendakwahkan Islam, ia sangat yakin dan mempercayai dengan penuh keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan setelah itu beliau juga sangat keras untuk menyebarkan agama Islam, berjuang juga beliau itu terutama kepada sahabat beliau, yaitu Utsman bin Affan, lalu ada Zubair bin Awam, lalu ada Abdurrahman bin Auf, lalu ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Nah, selain itu, Abu Bakar itu juga menyayangi sahabat lainnya, seperti rela berkorban untuk mereka. Nah, di antaranya ia buktikan dalam kerelaannya untuk memerdekakan Bilal bin Rabah. Nah, Bilal bin Rabah itu ada yang tahu? Bilal bin Rabah itu adalah orang yang berkulit hitam yang berasal dari Ethiopia. Nah, pada waktu itu sahabat Bilal itu berstatus menjadi seorang budak. Nah, lalu ia masuk Islam. Terus majikannya itu mengetahui bahwa Bilal itu masuk Islam, dan ia menyuruh Bilal untuk keluar dari Islam. Tapi Bilal itu menolak. Nah, karena Bilal itu menolak untuk keluar dari Islam, Bilal itu disiksa oleh majikannya secara kejam. Banyak sekali hal-hal yang Bilal dapatkan dari majikannya itu. Salah satunya adalah ketika ia ditimpa batu besar. Nah, kabar itu didengar oleh Abu Bakar. Setelah itu ia rela mengeluarkan hartanya untuk membebaskan Bilal bin Rabah agar yang statusnya budak itu menjadi merdeka. Abu Bakar itu juga santun dan bijaksana, tetapi dia tetap tegas dan teguh memegang prinsip. Nah, para sahabat itu banyak menghormatinya karena beliau itu sangat menjadi penguat sahabat-sahabat yang lain ketika mengalami cercaan, gangguan dari kaum kafir. Nah, Abu Bakar itu adalah sahabat karib Rasulullah yang setia dan mencintai Rasulullah. Begitu setianya cintanya kepada Rasulullah sehingga ia rela mempertaruhkan harta dan nyawanya demi membela Rasulullah. Hal ini dibuktikan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hijrah. Nah, ketika hijrah itu Abu Bakar itu tidak mengikuti sahabat-sahabat yang lain yang pergi ke Madinah lebih awal, tetapi beliau itu sangat setia kepada Rasulullah, lalu menemani Rasulullah yang berangkat hijrah, tetapi di hari beberapa kemudian begitu.
Nah, di dalam keberangkatan hijrahnya Rasulullah itu, ia sampai rela mempertahankan nyawa dengan menemani Rasulullah yang pada saat itu akan dibunuh oleh kaum kafir Mekah yang bersenjata. Nah, mereka melakukan perjalanan dengan melewati terjalnya Bukit Tsur. Nah, kemudian untuk menghindari kejaran dari kaum kafir yang bersenjata tadi, Rasulullah dan Abu Bakar itu istirahat sebentar di Gua Tsur. Nah, kemudian sesampainya di Gua Tsur itu kaum kafir itu akan masuk. Nah, tapi nggak jadi gitu, tidak terjadi. Alasannya karena di depan Gua Tsur itu terdapat sarang laba-laba. Nah, mereka berpikir bahwa tidak mungkin dua orang tadi itu masuk ke dalam gua tersebut. Namun Allah itu memberikan pertolongan kepada Abu Bakar dan Nabi. Karena tadi sebelumnya Abu Bakar itu sempat gelisah bahwa pasti akan terancam ini nyawa Nabi, gitu kan. Nah, jadi atas pertolongan Allah lah yang mendatangkan laba-laba dan membuat sarang di depan mulut gua tersebut. Jadi kaum kafir Makkah tadi tidak jadi memasuki gua. Nah, sikap dari Abu Bakar ini, nah begitu cintanya Abu Bakar sama Rasulullah ini, Abu Bakar itu kan jadi ceritanya Nabi itu tidur di pangkuannya Abu Bakar. Nah, begitu cintanya Abu Bakar itu kepada Nabi, yaitu ketika digigit oleh serangga ataupun apapun, Abu Bakar itu tidak bergerak karena saking cintanya dengan Nabi. Ia takut bahwa saat ia bergerak itu Nabi itu akan terganggu dan bangun dari tidurnya. Nah, begitulah cerita dari meneladani sikap Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang B itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha itu menjadi khalifah. Jadi setelah wafatnya Nabi itu pada masa itu sahabat Ansor dan Muhajirin itu berkumpul untuk menentukan siapa sih yang akan menjadi khalifah, gitu kan. Nah, baik sahabat Ansor itu maupun Muhajirin itu mengemukakan pendapatnya dan merasa paling berhak untuk menjadi khalifah. Namun hal tersebut ditengahi oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu berpendapat bahwa ia mencalonkan sahabatnya yang bernama Umar bin Khattab dan Abu Ubadah bin Jarrah radhiyallahu anha. Namun kemudian serta-merta Bashir bin Sa'ad itu dari kaum Ansor itu menjabat tangan Abu Bakar lalu membaiatnya sebagai pemimpin. Baiat tersebut itu kemudian diikuti oleh para sahabat yang lainnya. Lalu baiat inilah kemudian yang dikenal dengan baiat Saqifah atau baiat di balai pertemuan. Nah, pada waktu itu saat diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar itu berusia 61 tahun. Nah, keesokan harinya itu Abu Bakar itu naik ke atas mimbar Masjid Nabawi dan kaum muslimin itu menyepakati kekhalifahan Abu Bakar. Nah, mereka mempercayai bahwa Abu Bakar itu sebagai pemimpin sepeninggal Rasulullah SAW, karena Abu Bakar itu adalah termasuk orang yang pertama masuk Islam dan dekat dengan Rasul, jujur, adil, arif, bijaksana, dan berwibawa. Nah, di samping itu juga pada saat Rasul itu sakit, Rasul itu memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikannya menjadi imam ketika sholat. Nah, dari sinilah beberapa sahabat itu menafsirkan bahwa hal ini yang menjadi pandangan beliau, mungkin peristiwa ini itu menjadi isyarat dari Rasulullah bahwa Abu Bakar itu akan menjadikan
akan menggantikan Rasul nantinya. Nah, sahabat Abu Bakar itu menjabat sebagai khalifah itu selama 2 tahun. Nah, yaitu dari tahun 10 Hijriyah sampai 12 Hijriyah. Sahabat Abu Bakar itu berhasil lah istilahnya, berhasil mengukir prestasi, yaitu yang pertama menertibkan gerakan kaum murtad yang keluar dari Islam, dan yang kedua ada menertibkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Terus yang ketiga itu menumpaskan gerakan nabi palsu, dan yang ketiga itu membukukan Al-Quran. Nah, mungkin materi dari Ibu itu saja. Selanjutnya masih semangat mendengarkan penjelasan dari Ibu. Nah, anak-anak sekalian, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, ada juga loh yang sudah dikemas dengan lagu seperti kartunya Umar dan Hana. Nah, untuk lebih bersemangat lagi, masih semangat dong ya. Nah, jadi kita nyanyiin sama-sama ya, dari Sayyidina Abu Bakar. Oke, yuk sama-sama. Nah, jadi lagunya seperti ini. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, membenarkan kata-kata, biarpun tiada siapa percaya. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, sahabat pengasih dan penyayang, ada ketika susah dan senang. Yeay. Nah, tadi kan kita sudah bernyanyi tuh. Nah, masih semangat kan? Nah, sekarang Ibu persilahkan buat anak-anak yang ingin bertanya, silahkan. Ada? Umam mau nanya apa, Umam? Oh ya, kenapa orang-orang itu banyak memilih Abu Bakar menggantikan kekhalifahan setelah Nabi? Oke, nah tadi sudah Ibu jelaskan juga ya, Umam ya. Jadi ada banyak beberapa pendapat yang mereka itu tafsirkan bahwa yang lebih cocok itu ya Abu Bakar, seperti. Nah, Ibu jawab ya, Umam ya. Baik, jadi ada banyak alasan kenapa orang-orang itu memilih Abu Bakar. Kenapa sih Abu Bakar gitu kan? Nah, jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, Abu Bakar itu adalah orang yang paling dekat dengan Nabi. Nah, terus Abu Bakar itu juga memiliki sifat yang jujur, adil, arif, bijaksana, dan berwibawa. Nah, salah satunya juga Nabi itu pernah memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan beliau untuk menjadi imam di waktu sholat. Nah, hal itu juga dipandang beberapa pendapat oleh sahabat-sahabat Nabi yang lainnya ya, karena sahabat-sahabat Nabi yang lainnya juga berpendapat bahwa yang menggantikan Rasul nanti ketika Rasul tidak ada ya Abu Bakar, karena Abu Bakar yang paling dekat dengan Nabi. Nah, ada banyak juga versi yang lain. Mungkin itu yang bisa Ibu jawab. Bagaimana, Umam? Pertanyaan jawaban Ibu bisa diterima? Oke, terima kasih ya. Oke. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan dari meneladani sifat Abu Bakar dan sahabat Abu Bakar itu menjadi khalifah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan ya, tapi ini lisan sesuai yang Ibu jelaskan tadi. Nah, sekarang Ibu mau nanya, umur berapa Abu Bakar itu dibaiat menjadi khalifah? Siapa? Iya, Aki. Siapa namanya? Ibu lupa. Oh, iya, Alia. Ibu kira ya Akila. Baik. Akila, apa jawabannya?
61, benar. Oke, tadi jawabannya udah dijawab semuanya ya. Nah, kesimpulannya yang kita bisa ambil dari materi hari ini adalah jadi kita harus memiliki sifat yang dimiliki oleh Abu Bakar seperti jujur, adil, bijaksana, arif, dan penyayang terhadap semuanya. Dengan Nabi cinta, dengan sahabatnya cinta, bahkan ada yang dibebaskan juga tadi kan. Nah, bahkan Abu Bakar itu siap untuk membelanjakan, menggunakan hartanya untuk ke jalan Allah seperti tadi itu membebaskan orang Muslim yang tadinya budak sekarang sudah merdeka. Dan juga beliau itu mengajarkan bahwa seharusnya seperti inilah orang Islam gitu, harus tetap saling mengayomi, saling menjaga, dan di kala susah maupun senang. Mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu simpulkan. Sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, nanti ada tugas ya untuk anak-anak semuanya ya, untuk dikerjakan di rumah. Nah, baiklah, sebelum Ibu tutup, Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian Ibu ada salah, baik ucapan maupun tindakan. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.